Perkenalkan, nama kakak Wulan Indriani. Kalian bisa panggil kakak Wulan, Kak Wulan ya? Ya. Kakak dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi. Di sini kakak akan melakukan penyuluhan kepada adik-adik mengenai isi piringku. Namun sebelumnya, kakak berterima kasih kepada adik-adik karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan berkumpul untuk belajar bersama ya. Nah, sebelumnya kakak ingin tahu nama-nama kalian. Coba sekarang kalian perkenalkan diri masing-masing ya. Coba dari sini. Nama saya Sarah Saida Julina, umur saya 10 tahun. Ya, selanjutnya. Nama saya Febri Agatha Tia Putri, umur saya 12 tahun, kelas 6 SD. Nama saya Asa Mustafa, umur 12, kelas 6. Saya Yazer Al-Katani, umur 11, kelas 6. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi penyuluhan pada hari ini temanya tentang pedoman isi piringku demi masa depanmu untuk anak sekolah umur 10 sampai 12 tahun. Nah, jadi apa sih itu anak usia sekolah? Anak usia sekolah yaitu berusia antara 6 sampai 12 tahun. Nah, anak usia sekolah itu dikategorikan dalam fase pra-remaja, artinya fase sebelum remaja. Ada dua kategori. Untuk perempuan itu umurnya itu 9 sampai 12 tahun, sedangkan laki-laki itu 10 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang psikologis maupun kognitif. Nah, selanjutnya, apa saja masalah gizi yang sering terjadi pada anak-anak? Nah, di sini masalah gizi pada anak-anak itu biasanya ada dua, yaitu gizi lebih dan gizi kurang. Nah, apa sih gizi lebih? Gizi lebih adalah kelebihan berat badan yang terjadi akibat asupan energi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Contohnya dari masalah gizi yaitu gizi lebih adalah obesitas. Coba di sini adik-adik jelaskan mengenai gambar ini. Ada yang bisa? Coba yang dilihat dari gambar ini itu tentang apa kalau obesitas? Kegendutan. Ya, bisa kegemukan ya. Iya, terus ini anaknya berarti suka apa ini? Suka makan. Ya, betul sekali. Jadi untuk obesitas itu si anak itu suka makan, dan kata lain dari obesitas itu kegemukan. Nah, untuk obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang dikeluarkan. Jadi si anak itu lebih suka makannya itu banyak sekali, namun aktivitasnya kurang, sehingga dalam tubuhnya itu terjadi penumpukan lemak yang mengakibatkan si anak itu mengalami kegemukan. Nah, di sini ada yang obesitas enggak? Adik-adik? Enggak ya, malah kurus semuanya. Nah, untuk masalah selanjutnya itu yaitu masalah gizi kurang. Nah, masalah gizi kurang adalah keadaan di mana kebutuhan nutrisi itu kurang dan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu ada stunting. Nah, di sini ada gambar anak stunting. Di sini untuk anak normal dan ini anak stunting. Nah, menurut adik-adik kalau anak stunting itu berarti anaknya gimana? Cilik. Iya, pendek. Jadi itu kalau anak stunting itu tuh pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan anak yang normal. Ini panjang tubuhnya, tinggi badannya itu lebih pendek ketimbang anak yang normal kalau anak stunting. Nah, untuk pengertiannya, stunting adalah tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan pada standarnya. Untuk dampak dari stunting sendiri itu gangguan kognitif, artinya si anak itu lebih mudah emosional. Kalau anak stunting itu lebih mudah emosional, kemudian mudah terkena penyakit menular. Jadi karena anaknya itu stunting, nah daya tahan tubuhnya itu lemah sehingga mudah terkena penyakit menular. Kemudian ada kesulitan belajar. Untuk anak stunting sendiri juga akan mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, untuk tips mencegah masalah gizi yaitu dengan pola hidup sehat.
Nah, untuk pola hidup sehatnya itu apa saja? Yaitu makan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang sesuai dengan pedoman isi piringku. Dengan diimbangi aktivitas yang cukup dan olahraga yang cukup juga. Nah, di sini adik-adik tahu nggak tentang apa itu isi piringku? Ada yang tahu apa itu isi piringku? Tidak. Jadi, nih, sini ada gambar tentang isi piringku. Jadi, isi piringku adalah suatu pedoman yang berisi yang mengatur tentang pola makan di mana dalam satu piring nasi itu terdiri dari makanan pokok yaitu 3 sampai 4 porsi dalam sehari. Kemudian ada lauk pauk 2 sampai 3 porsi, sayuran 3 sampai 4 porsi, kemudian buah-buahan 2 sampai 3 porsi dengan minum air putih yang cukup dan selalu menjaga kebersihan serta batasi gula, garam, dan minyak. Itu tentang isi piringku, jadi gitu. Paham nggak adik-adik? Oh, jadi nanti kalau adik-adik di rumah itu makan, itu semisal ini piring kan? Piring. Nah, ini tuh nanti kayak ada peraturan untuk membagi-bagi untuk makanan pokok berapa bagian, untuk lauk pauk berapa, sayur berapa, buah-buahan berapa gitu, biar nanti pola makan adik itu dalam makan itu teratur gitu, seimbang. Nah, jadi tadi kan di isi piringku ada makanan pokok kan? Kalian tahu nggak apa itu makanan pokok? Nah, makanan pokok itu makanan yang utama yang biasanya mengandung karbohidrat. Biasanya kalau makanan pokok itu identik dengan kalau kita makan makanan pokok itu merasa kenyang. Berarti contohnya apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya. singkong, Roti. Oh iya, betul sekali. Ya, pintar adik-adik. Berarti makanan pokok itu contohnya kayak beras, jagung, singkong gitu yang kalau kita makan itu biasanya merasa kenyang. Ya, itu bisa olahannya gitu kan. Terus selanjutnya ada lauk pauk. Kalian tahu apa itu lauk pauk? Coba. Lauk pauk itu apa? Sing karo sege. Kalau lauk pauk itu termasuk dalam sumber yang mengandung sumber protein. Itu biasanya dari protein hewani dan protein nabati. Kalian tahu protein nabati, protein hewani itu apa? Sing hewan. Iya. Berarti protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan protein hewani yaitu protein yang berasal dari Hewan. Contohnya apa aja, ada yang tahu? Sapi. Iya. Pindeng. Iya, terus kambing, ada juga bisa kacang-kacangan, terus jenis olahannya kayak tempe, tahu, susu kedelai gitu juga termasuk. Nah, terus selanjutnya ada sayuran. Di sini ada pasti tahu kan sayuran itu apa ya? Iya. Nah, sayuran itu merupakan sumber vitamin dan mineral sehingga sayuran itu sangat dibutuhkan bagi adik-adik semua karena sayuran itu dapat berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga sama seperti sayuran, banyak mengandung vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya. Di buah-buahan juga fungsinya hampir sama-sama sayuran, yaitu sebagai antioksidan. Di sini itu ada pesan khusus gizi seimbang. Yang pertama itu coba baca. biasakan makan 3 kali sehari dan membawa bekal. Ya, terus ini Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Biasakan konsumsi sumber protein. Batasi makanan cepat saji. Nah, iya. Di sini ada pesan khusus gizi seimbang. Nah, adik-adik semua di sini pada suka sayur nggak? Suka. Bagus, kalau adik-adik semua suka sayur itu bagus sekali ya, karena sayur itu sangat penting, fungsinya juga sangat penting. Nah, di sini ada contoh menu sehari. Contoh menu sehari yang sesuai dengan pedoman isi piringku dan seimbang. Di sini ada
Kalau adik-adik itu ada 1 centong nasi putih, terus ada 1 potong ayam panggang, kemudian ada 1 buah pepes tahu, 1 mangkok sayur bening bayam dan wortel, kemudian buahnya ada buah jeruk. Nah ini tuh bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa makannya kayak gini. Nah sedangkan yang ini itu contoh gambar tentang makanan yang sesuai dengan isi piringku bentuknya. Jadi ada nasinya kan di sini kan. Tadi kayak yang gambar pertama itu persis kan. Terus ini ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan. Kemudian ini juga bentuknya isi piringku tuh kayak gini. Kalau dalam makanan. Adik-adik paham? Paham. Nah di sini kakak mempunyai gambar. Coba adik-adik ada yang mau mencoba menempelkan gambar ini ke dalam ini ceritanya itu ya piring ya. Adik-adik coba menempelkan gambar ini sesuai dengan pedoman isi piringku tadi di piring ini. Ada yang mau mencoba? Tadi yang ada makanan pokok, lauk pauk, sayur sama buah. Ada yang mau coba? Coba. Sini nggak apa-apa, maju. Maju, ayo. Coba. Bisa lah. Yang benar mana? Terus? Terus? Ya, benar sekali, tepuk tangan buat adik siapa namanya? Yasir. Yasir Al-Katani ya, betul sekali. Jadi kayak gini di bagian sini itu ada nasi yang tadi, terus di sini itu ada lauk pauk, ada ayam sama pepes tahu, terus di sini ada sayuran, di sini ada buah gitu. Ini contoh cara menyusun menu sesuai dengan pedoman isi piringku gitu. Adik-adik paham? Paham. Oke. Jadi itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik, dan semoga adik-adik bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau perlakuan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya adik-adik. Ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam